Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi ini berawal dari postingannya sama kabar berita ya dari Fabrizio Romano mengenai dia ditanyain terus tentang pemain Monaco Yusuf Fofana. Jadi gue juga pernah bahas sih waktu itu masalah dengan Yusuf Fofana pada saat episode Manchester United mencari pemain tengah, dan nama Yusuf Fofana salah satu yang gua bahas waktu itu. Tapi Fabrizio Romano bilang bahwa dia nggak pernah denger nih kabar ini. Tapi yang pasti adalah uh, soal pemain tengah Manchester United tuh yang terdengar beritanya dia dari sumbernya dia yaitu ya Manuel Ugarte dan Sofyan Amrabat yang didiskusikan secara internal. Nah, pertanyaannya sekarang, ini Manchester United mau Sofyan Amrabat atau Manuel Ugarte atau dua-duanya gitu loh ya. Kalau menurut United Identity, gua sih melihat sepertinya Manchester United Ineos gitu ya manajemen akan mengejar dua-duanya gitu loh. Kenapa gue bilang gitu? Satu, pertama, kalau Sofyan Amrabat eh, mumpung udah paham nih strategi Ten Hag dan 6-7 pertandingan dia bagus, ya kenapa nggak dipermanenkan? Cuman bisa jadi opsinya setelah kemarin yang buy clause-nya itu nggak mau ditebus 20 juta euro, bisa jadi peminjaman atau mungkin ditebus dengan harga lebih murah. Termasuk juga Manuel Ugarte yang katanya harganya dibanderol sama PSG 70 juta euro, bisa jadi uh, pinjaman. Nah, ini kalau misalnya dua-duanya nih berhasil didapatkan oleh Ineos, nah menurut gue sih oke gitu ya. Mungkin gue juga ada pernah sedikit bahas juga. Jadi Sofyan Amrabat itu kalau dibandingkan Manuel Ugarte sebenarnya secara atribut sih gak beda jauh gitu ya. Ini berdasarkan SofaScore ya. Defensifnya memang bagusan si Amrabat ya. Nanti gua pasti hitmap akan kelihatan. Dan rata-rata semuanya bagus. Mungkin tacklingnya ya Manuel Ugarte yang lebih bagus ya, kan gue bilang dia tipe breaker nih, tipe fighter nih yang tackle sana tackle sini gitu kan, dan pemain Amerika Latin pula gitu. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat dari sisi yang lain, dalam arti secara teknis lah ya, si Sofyan Amrabat ini kalau secara heat map ya, ini kita ngomong secara heat map dulu nih. Si Ugarte itu kan lebih banyak di tengah gitu ya, tengah kotak gitu ya. Ya memang sih secara match emang lebih banyak kan Ugarte kemarin mainnya. Kalau si Ugarte ini lebih banyak di merahnya itu banyak di tengah-tengah gitu. Berarti dia emang beroperasi di tengah sebagai breaker. Jadi dia kalau ngerebut bola, breaker untuk pemain yang lagi counter attack. Nah, itu si Ugarte dan dia agak berani nih masuk, dia agak daerah pertahanan. Tapi kalau si Sofyan Amrabat dia agak lebih ke dalam, lebih deep gitu mainnya. Lebih apa ya? Lebih deep lah, lebih ke dalam dan lebih di dekat pertahanan kita sendiri gitu. Nah, tapi si Sofyan Amrabat daya jelajahnya lumayan waktu, walaupun nggak semerah banget itu intinya ya. Nah, terus tapi kalau dari sisi lain dalam arti uh, technical taktik yang lain gitu ya, uh, passing, assists itu secara attacking ya sama lah, nggak pernah mencetak gol. Secara match memang banyak kan Ugarte tadi gue bilang. Tapi secara passing gitu ya, assist pendek gitu ya Ugarte unggul. Tapi kalau dari sisi kayak long ball, nah itu Amrabat lebih unggul. Terus kalau dari sisi yang lain seperti uh, defending gitu ya, uh, masih bagusan tackle gitu, masih bagusan si Ugarte.
dribble segala macem, other gamesnya masih bagusan si Ugarte. Aerial duel once-nya lebih bagusan Ugarte. Tapi kalau gue lihat ini jadi ada apa ya, dua bentuk gelandang bertahan yang beda gitu loh. Jadi ketika kita bermain agak lebih menghadapin pemain-pemain yang istilahnya yang lebih kayak tipe Manchester City gitu loh, yang megang bola, possession football, gue berpendapat Sofyan Amrabat cocok ya, karena dia bisa selalu bermain di depan empat pertahanan lawan tuh, empat pertahanannya dia, empat back ya kita gitu. Kalau yang tipe kita lawan pemain lawan yang low block, justru Ugarte ini bagus. Karena kenapa? Dia yang siap jadi breaker, jadi yang buat nekel duluan. Kalau ada serangan balik, dia dulu yang ngambil. Nah, jadi kita punya dua sisi yang dimana nanti bakal ada Toby Collier. Pendapat United Identity, kayaknya Toby Collier ini akan menjadi pemain yang paling sering untuk dipromosikan gitu loh, untuk main ya. Dia bisa jadi apprentice lah, jadi belajar lah dengan seniornya. Itu makanya gue pikir kemarin episode yang kemarin ya, gue lebih baik jual McTominay dibandingin jual Casemiro gitu. Jadi kalau Toby Collier jadi anak didik gitu ya, dia kan lebih baik belajar sama Casemiro daripada belajar sama McTominay. Mau belajar apaan gitu kan? Lagi posisinya gelandang. Terus kalau Yusuf Fofana gimana? Nah, jadi gini, Yusuf Fofana pernah gue bahas. Yusuf Fofana itu sebenarnya lebih gak jadi, bukan sebagai DM ya, dia lebih ke midfielder sih, lebih ke box to box sih, lebih kayak Maino gitu. Kalau lo ngelihat beberapa kemarin sih Prancis sih sempat sekali main ya, tapi kalau gua beberapa kali lihat di Ligue 1 gitu ya, gaya mainnya tuh tipe badannya kayak hampir kayak Paul Pogba gitu. Cuman kalau Pogba kan kurus ceking, dia agak muscle gitu, agak berotot gitu. Apa sih istilahnya? Ya berotot lah gitu. Kalau Pogba kan kurus tinggi gitu ya. Nah, si Yusuf Fofana ini kalau misalnya dibandingin Ugarte heatmapnya, apa ya? Kalau dia lebih banyak menjelajah. Kalau si Yusuf Fofana kan lebih, kalau Ugarte kan lebih bisa di tengah aja terus ya. Kalau si Yusuf Fofana tuh lebih banyak lagi daya jelajahnya. Jadi ini tipe bener-bener tipe kayak Pogba ya. Kalau gue bilang sih kayak Kobe Maino gitu. Nah ini yang menurut gue kayaknya agak sukar diterima kalau Yusuf Fofana dibeli, walaupun katanya harganya sih murah, 25 juta euro gitu loh. Nah, terus kalau dibandingin Sofyan Amrabat juga, dia lebih banyak mencar gitu ya, dari titik merahnya lebih banyak mencar kemana-mana gitu. Lebih benar ya, benar-benar box to box lah, menjelajah lah, gelandang penjelajah. Tapi kalau misalnya dari sisi lain, contoh kayak dengan Ugarte, defendingnya masih bagusan Ugarte, tapi passingnya, nah asisnya itu bagusan Fofana. Big chance creatednya itu bagusan Fofana. Karena kenapa? Gue bilang dia kayak tipe yang midfielder, tipe box to box gitu. Terus kalau dibandingin kayak dengan si Ugarte dengan Fofana, masih bagusan Ugarte dalam bentuk yang lain, misalnya ground duel, aerial duel. Nah ini nih, nah jadi kalau menurut Identity, kalau kita mendatangkan Amrabat dan Ugarte, itu menurut gue hal yang wajar gitu loh. Dua gelandang bertahan yang ibaratnya satu, karena si Sofyan Amrabat udah blended duluan nih di timnya Manchester United, di konsepnya Erik ten Hag, ya menurut gue kenapa nggak dipakai lagi untuk musim ini. Ugarte ada satu satu bentuk tipe lain, pemain lain gitu, yang agak sedikit ugal-ugalan gitu loh, yang brutal gitu istilahnya ya. Kan banyak tuh beberapa temen tuh yang suka tuh kalau lihat kayak ala Roy Keane gitu. Nah, terus kalau Fofana gimana? Fofana gue agak ragu karena itu dia tipenya, dia bukan gelandang bertahan yang petarung gitu. Dia yang lebih kepada box to box. Nah di situ gue ngelihat udah ada
Maino, udah ada Mason Mount, bahkan kemarin Casemiro pun dipasang di posisi 6 bagus gitu. Jadi ya gue rasa sih dua ini Ugarte yang Amrabat bisa didapatkan, akan didapatkan kalau gue bilang. Yusuf Fofana ya 50-50, tapi kalau misalnya tiba-tiba 3-3 aja bisa didapatkan oleh Ineos, ya standing applause buat mereka. Dan yang pasti tetap McTominay dijual. Itu aja. Oke, sampai jumpa lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.